Selamat sore semuanya. Udah lama nggak ketemu, ntar saya transisi dulu. Seru banget. Baik. Bagaimana kabarnya kalian? Baik-baik saja kan? Kita langsung saja ke sini. Kalian sudah lihat di sini ada Kali Linux, walaupun ya nggak terlalu kelihatan kayak Kali ya. Memang sengaja. Karena apa? Bentar ya. Kalau misalnya ada yang mau dengerin dulu ya, kita pembukaan dulu basa-basi. Tapi kalau misalnya mau langsung ke pembahasannya, langsung skip aja, nggak apa-apa. Sama kita mau bilang bahwa please jangan praktekkan ini secara ilegal ya. Kalau misalnya mau ngetes, tolong testing di mesin kalian sendiri-sendiri, workstation kalian sendiri-sendiri ya. Jangan ngetes ke orang lain, entah itu saudara kalian sendiri, tetangga, atau siapapun itu yang punya uang banyak ataupun uangnya sedikit, yang dia itu corporate atau individual. Jangan di testing pakai cara-cara berikut ini yang nanti kita bakalan bahas. Oke, terus oh ya, kita mau menyinggung satu hal ya, kita sindir-sindiran dikit ya. Jadi sebenarnya nggak tahu ya itu memang requirement dari modulnya atau bagaimana. Coba saya lihat dulu ya. Ini saya belum baca ya. Oke, di sini ada kebutuhan hardware dan software. Di sini ada OS, Kali Linux, Parrot, sama dan lain-lain. Dan lain-lain ya. Di sini kita di sini agak concern sih saya. Kenapa? Kali Linux dan Parrot itu memang buat hacking ya, buat ethical hacking. Cuma ada ya Aslab, saya nggak mau nyebut namanya. Bukan Aslab ya mungkin ya, cuma bukan Aslab mungkin ya, cuma dia tuh iya asisten lab sementara mungkin. Itu pernah menekankan ke teman saya bahwa lain kali nggak boleh pakai distro ini ya, kita harus pakai Kali Linux ya, kita harus pakai Kali Linux. Padahal di lain sisi saya yang dapat Aslab yang lebih baik lagi itu nggak menekankan bahwa harus pakai Kali Linux, karena di sini ya jelas-jelas di modulnya udah bilang di sini ada Kali Linux sama Parrot sama dan lain-lain. Dan lain-lain itu artinya apa? Dia distro boleh terserah distronya. Oke, ini kurang tegas ya di sini. Jadi saya kemarin pakai WSL ya, Windows Subsystem Linux 2. Itu biasa-biasa aja nggak apa-apa. Karena apa? Untuk menjadi pentester ya, kalau misalnya kita mau pentesting itu kita nggak ketergantungan sama yang namanya distro. Ya, jadi misal kita mau pentesting pakai Windows, mau pentesting pakai macOS, itu bisa. Siapa bilang kita harus pakai Linux kalau mau hacking? Enggak. Kita bisa pakai Windows. Buktinya Nuklei ada di Windows sekarang. Ya. Nuklei ada di Windows. Hampir semua project discovery itu ada di Windows. Habis itu sekarang ada sudah ada Cickwin juga yang bisa menambah DLL-nya Linux itu untuk biar bisa jalan isi tools yang biasanya di Linux bisa jalan di Windows. Ditambah lagi sekarang ada WSL 2 yang bisa jalan di Windows juga. Jadi kalau misalnya kalian mau benar-benar mau melawan ya. Tapi jangan nyalain saya. Kalau misalnya benar-benar mau melawan orang-orang yang seperti itu, silahkan. Karena apa? Pentesting, hacking, ethical hacking itu nggak perlu ketergantungan distro. Kecuali kalau sama dosen ya, kalau sama dosen itu ribet cuy ya. Ini ada dosen juga yang menekankan bahwa kita harus pakai Kali. Mereka nggak tahu apa-apa ya. Padahal kita bisa pakai ya Ubuntu, bisa Ubuntu yang benar-benar user friendly banget. Udah jangankan Ubuntu ya, Linux Mint juga bisa. Karena semua ini projectnya open source dan ada di GitHub. Apalagi kalau misalnya kalian pakai Manjaro, wah mantap banget. Ya, Manjaro, Arch Linux itu semuanya ada malah di our repository, dan kalian bisa langsung literally pakai dan mendapatkan hasil yang sama ya. Mungkin ini husnuzon aja ya. Jadi pakai Kali itu biar nggak usah ribet-ribet install mungkin ya. Cuma kalau misalnya kalian benar-benar mau belajar tentang bagaimana sih caranya benar-benar nginstal dari awal itu tools-toolsnya tanpa pakai apt install ini, apt install itu mending pakai Linux yang lainnya. Ya kalau misalnya di Kali sih enak ya. Cuma ini saya ajarinnya di Kali soalnya teman-teman banyak yang pakai Kali Linux, walaupun saya mainnya pakai Manjaro. Cuma saya udah pindah sih, nggak pakai Manjaro lagi.
Karena kebutuhan magang jadi kita pakai Windows. Jadi karena teman-teman banyak pakai kali dan request pakai kali, ya udah saya pakai kali. Oke, sama kenapa tiba-tiba saya balik lagi karena banyak yang request gitu. Itu aja. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut kita langsung baca materinya aja. Sebelumnya saya belum pernah baca modulnya ini. Jadi materi praktikum yang pertama di sini Nmap ya. Siapa yang nggak tahu Nmap sekarang sudah benar-benar biasa banget ya kalau misalnya kalau misalnya kalian udah masuk ke nyemplung ke dunia cybersecurity pasti sudah langsung tahu bahwa Nmap itu apa. Nmap itu dia network scanner. Jadi nanti keluar port-port yang buka gitu dan atau filter. Di sini ada mode-modenya, host discovery, port specification. Nanti kita bacain ya. OS discovery ini juga OS detection, sorry. Lalu ada time and performance, ini ya nggak terlalu ya. Jangan pakai ini ya. Karena apa? Karena udah lebih baik yang biasa aja. Soalnya bahaya kalau misalnya kita pakai yang ini, dia banyak banget footprintnya. Lalu kita pakai ada Nabu, ini sama aja juga IP scanner juga. Terus di sini Mascan itu juga IP scanner. Oke. Jadi kita lihat di sini siapa tim penyusunnya, Pak Syaib, Sinopel, Salman, sama Zain. Oke, ini ini teman-teman saya semua ya. Dulu satu tempat magang, sekarang saya sudah keluar dari tempat itu. Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman. Soalnya memang ini kalau misalnya kita lihat tools-toolsnya, ini tools-tools yang memang sering banyak sekali berkali-kali digunakan sama Nopel ya, terutama Mascan dan Nabu. Props ya buat teman-teman yang bikin modul keamanan jaringan, karena memang ini semuanya orang-orang ini pada orang-orang beneran orang-orang pen tester, dan ya mereka bisa jadi lebih pintar daripada saya. Memang lebih banyak keahliannya. Saya sudah nggak fokus ke situ lagi. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini semuanya IP scanning ya, port scanning di sini. Kita langsung aja masuk ke sini antar. Ini kita ganti dulu jadi kayak gini aja mungkin ya. Transisi. Oke, kan lebih enak tuh kelihatannya. Oke, di sini ada Nmap. Biasanya kalau dikali ini kalinya juga masih fresh, saya masih baru install. Sama sudah ada portainernya sih sebenarnya. Cuma kita langsung aja coba Nmap ya. Nmap sudah ada. Jadi kalau misalnya kalian belum install Nmap di Kali Linux, which is nggak mungkin, itu bisa sudo apt install Nmap. Password. Nah itu ya, kayak gitu ya. Terus kalau sudah selesai, kita mau install Nabu. Aku nggak yakin kalau Nabu ada di sini. Coba aja. Ya ada ya Nabu ya. Oke, Nabu juga saya belum install, jadi itu biar install dulu. Mascan coba kita lihat. pt install Mascan. Ada juga nggak? Ada, udahan ya. Sekarang udah mulai banyak ya yang dimasukin. Dulu Mascan belum dimasukin loh di Kali Linux. Mascan ini kalau nggak salah punyanya Project Discovery ya. Coba kita lihat. Mascan GitHub. Oke, di sini bukan ya. Robert David Graham punyanya Nabu ya. Mari kita lihat. Ketik manual lah. Nabu, Project Discovery yang punya Nabu ya. Nabu yang punya Project Discovery, kebalik. Nah, Project Discovery ini bagus ya. Kalian kalau misalnya benar-benar mau belajar tentang ethical hacking, bisa lah nyobain tools-toolsnya Project Discovery, ini memang keren sih. Cuma dulu banget ya, tahun 2000 berapa lupa. Itu belum ada di Kali Linux. Jadi ini mungkin baru dimasukin juga, kita nggak tahu. Jadi sudah ada ya di sini Nmap, Nabu sama Mascan. Ntar kita gedein kali ya. Gimana caranya? Caranya adalah Ctrl plus nggak sih? Ctrl Shift plus. Oke, ini udah aku gedein. Jadi biar kalian lebih kelihatan di sini. Kita clear dulu. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita harus punya target. Targetnya sayang sekali ada di kampus, ya. Jadi long story short, kampus nggak mau ngasih VM-nya ke kita, which is aneh. Mereka malah mau hosting di
virtual mesin mereka sendiri, hypervisor mereka sendiri, cuma nggak dipublikkan. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin masalah keamanan, tapi mungkin kan bisa di deploy di IP-nya jajaran DMZ kan bisa. Cuma kita nggak tahu ya alasannya, yang jeleknya apa, alasan yang bagusnya apa. Cuma ya kita akhirnya, ya kalau misalnya kita mau coba, ya kita simulasi aja. Jadi di sini kita sudah ada, kalian nggak usah melakukan ini, kalian langsung datang ke kampus aja. Kalau misalnya memang di kampus ada, di sini ada IP-nya kalau nggak salah ya. Ntar, ini benar. Sudah 10 menit ya. Ntar kita tutup lagi. Nah, oke, di sini ada IP-nya nggak? IP sasarannya adalah 10.10.11.239 sama kayak yang kemarin, sama kayak yang modul 1. Oh iya, sorry, kita nggak bahas modul 1 memang ya. Soalnya saya lupa dan saya agak males mau bahas modul satunya. Jadi di sini kita mau nge-scan 10.10.11.239 ya. Harusnya kalian nge-scan ini. Cuman karena saya di rumah, saya install Metasploitable di sini, which is sebuah container yang dia memang sebenarnya VM ya, Metasploitable 2. Cuma saya bikin container di sini, which is dia adalah sebuah container yang memang dibikin vulnerable. Jadi memang bolong-bolong. Di sini kita udah dapat IP-nya, di sini IP virtualnya ya di sini. Nah, cuma saya yang bisa akses ini. Atau dia, karena dia bridge mungkin bisa diakses dari luar juga ya. Jadi kita nggak tahu. Cuma saya di dalam network yang memang aman, di sini sudah saya passwordin juga networknya, jadi aman. Terus kita coba ping dulu ininya, Metasploitable-nya bisa. Oke. Di sini dia 0,0 sekian ms. Karena apa? Karena dia lokal, cuma lewat virtual network saja. Oke, jadi yang tadinya 10.10.11.239 ya, harusnya kalian ngeping lagi, nyerang ke 10.10.11.239 ya, saya ganti ke 172.117.03 karena ini di laptop saya sendiri. Kenapa saya nggak nyerang ke webnya orang gitu ya? Karena nanti saya di penjara cuy kalau misalnya saya saya nge-scan ke luar. Jadi kita coba ya. Yang pertama di sini kita ada Nmap ya. Nmap itu ya kayak gitu-gitu aja. Cuma kita sambil baca aja ya. Jadi di sini baca bla 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 bla. Anda adalah seorang cyber security, melakukan pengecekan. Susunlah dokumen pengamanan non fisik dan pengamanan prosedural dari sisi pelaku dan pengguna. Oke. Terus melakukan pengecekan port, membuat list port yang terbuka, mengidentifikasi vulnerability pada port yang terbuka, membuat list vulnerability beserta tata cara pemeliharaannya. Carilah perbedaan dari 3 tools tersebut. Gampang. Jadi yang pertama kita mau Nmap. Nmap itu tinggal kayak gitu aja ya. Nmap IP-nya udah gitu aja. Jadi kalau misalnya IP kalian 10.10.11.239 ya udah Nmap 10.10.11.239. Tapi kalau misalnya kalian IP-nya ini, ya udah Nmap IP. Oke, seharusnya kalau misalnya dia di yang real world ya, dia nggak bakalan secepat itu. Cuma karena ini dia lokal, jadi lebih cepat nge-scan-nya. Jadi di sini yang nggak tahu ya, nanti kalau di 10.10.11.39 itu 239 itu dia yang bakalan keluar port-port apa aja. Cuma kalau misalnya di sini kita bisa lihat ada beberapa port yang keluar. Nah, ini adalah port yang open di sini, port open. Nah, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita nge-scan ke luar, itu bakalan ada port yang state-nya filtered. Filtered ini artinya apa? Dia di belakangnya firewall atau dia di belakangnya WAF ya, web app firewall, atau dia NGFW atau segala macamnya ya, yang dia itu bisa sebenarnya portnya itu nyala, cuma kalau misalnya kita scan itu kita nggak mau, dia connectionnya refuse. Jadi di sini cuma Nmap yang biasa ya. Di Nmap yang biasa ini kita juga bisa tambahin ya, bukan Nmap aja. Bentar, ini kelihatan nggak sih di screennya? Oh, kelihatan kok ya. Kelihatan. Nah, jadi di sini kita tambahin clear dulu lah. Nmap IP-nya min T4 apa ya?
Nah, di sini ada sih. Coba kita lihat. TU, SU, UDP, TCP, ST ya. Ada, kalau nggak salah semua port itu adalah apa ya? ST. Kayaknya ST deh. Oh iya, udah semua ini. Dia 976 close TCP port. Nah, ini kita cuma TCP aja. Tapi kadang kita nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita mau nge-scan keluar atau yang di luar ya ke perusahaan yang memang kita disuruh ya, dibolehkan. Nah, itu kita disuruh nge-scan port UDP-nya. Kalau misalnya kalian lupa port TCP sama port UDP, ini kalian harus lulus keamanan jaringan komputer dulu ya. TCP dan UDP itu bedanya apa? Bukan di Jarkom lagi, Ding. Di Komdat udah dibahas ya TCP sama UDP. Nah, TCP kita mau UDP SU berarti kan. Kita mau scan UDP-nya dulu dan dia harus pakai sudo. Nah, kenapa scan UDP agak lama? Karena banyak banget sih. Dan kemungkinan juga banyak ya yang ke open ya. Jadi kita kalau misalnya kelihatan kayak nge-freeze gini, pencet-pencet aja bawah gitu. Nah, itu ada kelihatan berapa persen down. Nah, ini kalau misalnya nge-scan yang benar-benar niat banget, kalian mau nge-scan semuanya TCP dan UDP semuanya kalian scan. Cuma ini kita nggak usah ya, karena itu banyak banget nanti bakalan keluar. Oke. Nah, di sini terus kita mau nyobain yang biasa ya, yang biasanya paling sering dilakukan adalah nmap, sudo nmap ya, sudo nmap ss ini apa sih? S ini adalah syn scan ya, scan tapi dia syn. Jadi ingat gak kalau misalnya dulu di Komdat itu ada yang namanya three-way handshake. Jadi three-way handshake ya, three-way handshake. Nah, di sini ada three-way handshake. Nah, three-way handshake ini adalah nanti bakalan ditanyain ini kayaknya ya, apa itu min SS mungkin. Jadi di sini ada syn act habis itu act ya kan. Nah, syn act. Nah, kalau kita nge-scan pakai nmap itu bakalan melakukan ini three-way handshake, syn act, syn act kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai min ss, nah itu gimana caranya biar dia drop di sini ya. Jadi kita cuma syn habis itu syn act. Karena act-nya kita nggak kesanain lagi, nggak ngirim act lagi, itu dibikin sedemikian rupa. Jadi pas kita scanning itu agak stealth gitu ya. Karena apa? Kita nggak melakukan act kesana lagi. Jadi kita nggak di acknowledge sama server yang kita scan gitu. Jadi tuh kalau misalnya kalian mau nge-scan secara stealth, nah pakai ini secara diam-diam ya. Cuma apa? Sekarang agak nggak guna kalau misalnya kita mau min ss ini tadi. Karena apa? Karena banyak sudah sistem yang udah bisa deteksi min ss kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kita mau nge-scan web server biasa kayak gitu-gitu ya mungkin masih bisa ya. Dicoba-coba pakai min ss gitu untuk mengurangi noise ya. Cuma kenapa sih kita harus mengurangi noise kalau misalnya kita memang benar-benar ethical hacking, kan dibolehkan ya sama pemilik servernya gitu. Oke, jadi min ss. Jadi tapi yang itu yang paling sering digunakan ya, min ss, min O besar ini kalau nggak salah apa ya? Nah, itu ada remote OS-nya. Jadi kita bisa cek OS-nya itu apa gitu. Terus ada min SV kalau nggak salah. Min SV ini kalau nggak salah untuk mendeteksi versi dari apa-apa yang ada di sini di FTP. Dia FTP-nya pakai FTP apa versi berapa gitu kalau nggak salah ini. Nah, attempts to determine the version of the service running on the port kayak gitu. Nah, yang paling sering digunakan itu kayak gini aja. Min SS, min O besar, min SV besar. Udah kayak gitu aja. Nah, min A ini nggak usah ya, nggak perlu. Min version all, min version light, nggak usah. Kayak gitu. Ini kalau misalnya kalian benar-benar yang paling sering digunakan, habis itu kalian tinggal ngopi lah apa kayak gitu. Nah, ini
udah 47%. Cuma ini dia agak lama ya, karena apa? Karena ya banyak port ini yang terbuka. Cuma dia lebih cepat ya daripada min SU tadi yang dia nge-scan UDP-nya juga. Jadi kita tunggu aja. Ini udah 80%, biasanya agak lama di 90%. 95. Nah, ini kita untuk ngeluarin ini ya, kita klik bawah gitu terus. Bawah atau kanan atau atas ya terserah lah, apa aja. Klik apa aja, coba jangan Ctrl C ya. Gitu. Nah, ada satu trik lagi ya, kita sambil buka yang baru atau nunggu ini aja ya. Oh, dia nge-stuck ya. Coba kita jalanin lagi. Sebenarnya memang karena dia service scan, dia jadi agak lama. Karena dia berusaha untuk mencari sebenarnya versinya itu berapa, versi ininya. Atau ya kita scan port spesifik aja lah ya, portnya yang berapa yang buka di sini ada Telnet, ada NetBIOS. Mungkin kita mau FTP-nya ya, jadi port 21. Nah, di sini ya. Jadi kita kalau misalnya nggak pakai min P21 ini, min P21 ini artinya apa? Min P21 ini artinya scan hanya port 21 aja. Misalnya kita min P21 sampai berapa gitu ya, min dia bakal nge-scan port itu aja gitu. Nah, di sini kita bisa lihat informasi-informasi yang kita dapatkan dari si Nmap-nya. Yang cara bacanya adalah gini ya, bentar kita gedein dulu biar agak kelihatan dikit. Sama aja gak sih? Sama aja. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dia running Linux 4.x atau 5.x. Jadi dia tahu bahwa ini Linux, kernelnya kernel Linux 4 atau kernel Linux 5. Network distance-nya cuma 1 hop, jadi dia cuma 1 kali lewat aja di router atau di switch-nya, router ya lebih tepatnya. Terus service infonya dia OS-nya Unix ini bisa semacam Linux, bisa semacam macOS, bisa. Tapi yang paling penting di sini adalah Linux. Nah, terus kita bisa lihat di sini yang tadinya cuma kayak gini aja, port, state sama service ya. Di sini ada 21 open sama FTP, portnya 21, habis itu service-nya FTP. Di sini kita bisa ketambahan version. Versionnya apa? Ini artinya VSFTPD. Ini dia adalah software yang digunakan. Habis itu di sini adalah versi dari yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, sebenarnya kegunaannya apa sih? Kita bisa tahu software apa yang digunakan sama versi yang digunakan. Nah, di sini kita bisa copy. Di sini bisa kita bisa copy, habis itu kita cari di Google VSFTPD 2.3.4 exploit. Nah, bakalan muncul di exploit DB yang biasanya sering digunakan sama hacker. Nggak mau. Nah, ini dia keluar ya. Jadi di sini apa? Nah, kita bisa lihat di sini ada backdoor command execution. Jadi di sini dia memang ada backdoornya di VSFTPD. Jadi kita bisa download exploitnya dan kita bisa jalanin exploitnya. Nah, exploit itu nanti kayaknya ada di modul berapa nggak tahu. Cuma kita nggak bakalan bahas sekarang karena nanti bakalan kelamaan kalau exploit. Nah, untuk exploitnya kita bisa pakai MSF console. Kita bisa pakai apa ya? Yang paling sering MSF console. Kalau nggak kita manual exploit pakai exploit DB itu tadi. Jadi gitu. Itu gunanya min SSOSV sama port itu tadi. Nah, kalau misalnya kalian Nmap kayak gini biasa. Kalau kalian Nmap kayak gini biasa, nah di sini cepet kan. Tapi kadang-kadang ada yang kalau misalnya server kita scan itu dia scanning portnya lama banget ya. Nah, kita bisa pakai min F gitu aja, min F. Nah, min F itu artinya fast scan. Cuma 1000 port pertama kalau nggak salah yang di scan ya. Coba kita cari. Min F. Nggak ada ya di sini. Oh, ada nih. Oh, fast port kan cuma 100 port ya. Jadi cuma 100 port aja. Habis itu top port 2000 itu berapa port yang berapa port pertama yang kita scan kayak gitu. Nah, ada lagi cara cepat biar kita nggak kelamaan, tapi dia kurang akurat jadinya. Kita pakai min P besar N kecil. Kayak gitu. Nah,
ini udah kelihatan apa yang tadi kita scan itu muncul. Kita scan itu muncul. Nah, di sini bertambah cuy. Ya, bertambah banyak. Yang tadinya nggak ada 8180, di sini ada 8180. Terus ada beberapa per lagi yang 6667 sama 6667, habis itu 5900 muncul ya. Nah, 3306 muncul juga. 2121 muncul. 3306, 1524 ini muncul lagi. Nggak muncul. Tadinya habis itu muncul sekarang. Nah, itu karena apa? Dia PN itu kalau nggak salah ping port aja. Jadi ping 0 kayak gitu. Nah, kadang-kadang karena kita ping 0 kita cuma port scan aja tanpa discover si hostnya ini punya port yang muncul di mana aja kayak gitu ya. Gimana sih cara jelasinnya? Pokoknya kayak gitulah ya. Itu kita nggak bisa gabungin sama min SV kalau nggak salah ya. Bisa ding, min SS. Nah, itu kayak gitu. Nggak sih, sudo. Pokoknya ada yang dia nggak bisa nge-scan bareng sama min PN karena min PN itu dia ping 0 gitu. Jadi kita nggak bisa bareng-bareng pakai itu. Kalau nggak salah min TU apa ya? Apa min SU ya? Kita cobalah. Juga penasaran sih. Apa yang nggak bisa gitu? Ya, coba kalian cari-cari sendiri lah. Aku lupa. Pokoknya yang paling sering digunakan itu yang tadi yang ini. Sudo nmap ini. Nggak usah min pain-nya ini ya. Cuma agak lama cuy. Oke, kita clear, kita selesai ya ininya ya. Jadi yang kita catat adalah port-port yang tadi keluar, habis itu apa aja service-nya yang jalan. Udah, kalau misalnya selesai, sebenarnya nggak ada yang salah ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dari port buka gitu. Ini bahaya. Karena apa? Misalnya ya, nmap gini lah biasa ya. Nah, port 80 itu HTTP. HTTP kalau misalnya jalan artinya apa? Artinya ya cuma kayak gitu aja. Maksudnya google.com. Google.com itu port 443 ya. Sorry. Yang HTTP apa yang HTTP? InfoKS? InfoKS HTTP? Oh, nggak bisa ya. Infotech kan nggak secure kalau nggak salah. Oh, udah redirect ya. Pokoknya kalau misalnya kita HTTP, bagus Infotech, mantap. Jadi kalau misalnya kita udah HTTP itu ya buat web server memang. Kalau misalnya memang buka ya biasa aja gitu loh. Tapi yang bahaya adalah min SV itu tadi. Min SV. Oh, bisa ya. Bentar. Port 80 tadi. Oke, kita tunggu agak lama. 0% loh, lama banget. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya bisa kita lihat. Karena apa? Bisa jadi Apache HTTPD 2.2.8 ini dia vulnerable. Kita bisa cari exploitnya di internet. Ya, itu yang bahaya. Makanya kalau misalnya kita tanyain gimana cara nambalnya, ya tinggal update aja Apache-nya gitu. Udah selesai kan? Udah selesai. Nah, sekarang kita beralih ke Nabu. Kita pakai Nabu itu biasanya pokoknya ya punyanya Project Discovery IO itu kalau nggak salah pertamanya dia seneng banget pakai Echo. Dia seneng banget pakai pipeline dari Echo ini tadi. Jadi kalau misalnya kita mau pakai biasanya Echo dulu targetnya gitu kalau nggak salah. Di sini nggak ada ininya. Nggak ada cara penggunaannya. Kalau gitu kita cari di sini. Nabu ini saya nggak pernah pakai karena saya lebih suka pakai nmap. Cuma katanya terusnya Project Discovery ini lebih kenceng. Kalau Mascan ya memang lebih kenceng lagi ya. Karena memang dia untuk network discovery yang gede banget. Jadi nmap perlu berjam-jam nih, Mascan lebih bagus. Cuma kita coba pakai Nabunya dulu. Cara installnya adalah di sini dia kayak gini. Oke, dia nggak pakai Echo ya, tapi bisa saja. Nah, kayak gini Echo Nabu, tapi kita pakai host
Di sini dia bisa scanning ASN. ASN itu apa? Yaitu buat ISP. Jadi itu nggak terlalu penting lah. Jadi kita nabu, habis itu host, min host, habis itu ininya apa? IP-nya. IP-nya di sini. Nah, itu ya. Sama aja port-portnya yang keluar kayak gitu, sama aja kayak Nmap. Terus apalagi yang bisa dilakukan sama si Nabu ini, saya juga nggak tahu. Dia bisa di pipeline ke HTTPX. Dia bisa diapain lagi nih? Dia bisa scanning IPv6 kayaknya. Nmap juga bisa scanning IPv6, cuma kita nggak siap IPv6-nya. Oke, di sini dia juga bisa di pipeline ke Nmap. Nabu, Nmap CLI, Nmap output, ya dia bisa diintegrasi pakai Nmap. Cuma kalau kata saya, mungkin saya nggak tahu. Cuma kalau misalnya kita lihat-lihat dari sini aja sekilas-sekilasnya ini, dia nggak memberikan fitur untuk ngelihat versi-versi dari ini ya, mungkin ya. IP version bukan, scan type, source IP, cuma gitu aja ya. Aku juga kurang paham kenapa si Novel suka pakai ini, atau aku aja yang nggak tahu pakainya. Cuma di sini dia bisa masih ketergantungan sama Nmap di sini kelihatan. Cuma ya kayak gitulah ya. Apa bisa pakai sudo? Di situ dia bilangnya pakai non root privilege. Coba sudo nabu host. Oh, sin scan ya. Dia malah nggak mau. Kalau kayak gini, dia mau. Oke. Jadi mungkin nabu ini untuk cross check aja sama network discovery yang cepat ya. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita pakai masscan ya. Cara pakai masscan gimana cuy? Kita cari aja di GitHub-nya. Masscan GitHub. Masscan, mass IP port scanner. Dia ini lebih cepat dari apapun di Nmap, di Nabu ini dia lebih cepat lagi. Jadi di sini kita bisa pakai masscan min p bla 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 bla. Ya, kita masscan aja tapi nggak usah pakai itunya, kita langsung aja. Kalau gitu gini. Masscan. Oh, harus pakai port ya. Min port berapa? 0 sampai 10.000 deh. Apa ini? Sudo. Oh, minta sudo. Oke. Dia cepet banget ya. Tapi jelek ya outputnya. Atau nanti di akhir bagus. Sini kelihatan open port semua. 6,9% done. Jangan. Kita kasih 100 aja lah. %100% done. Waiting apa sih sebenarnya ini? Kurang paham ya. Jadi dari 0 sampai 100 di sini ada 101 yang done. Oke. Min p, min c, min rate. Oke, jadi untuk masscan ini dia bisa nge-scan, dia lebih cepat ya kelihatannya. Untuk nge-scan IP untuk network yang beneran dan beneran besar ya, real world. How to scan the entire internet. Oh my god. Dia benar-benar bisa nge-scan internet ya. Oke. Getting output. Dia masuk ke file ya, lebih bagusnya. Oke. Pasti ini go. OC. Cepat ya. TCP port scanner view scan async packet asynchronously scanning entire internet under 5 minutes. Wow. Jadi dia bisa nge-scan internet dalam hanya waktu 5 menit. Sedangkan Nmap cuma kayak gitu aja tadi. Nggak tahu ya berapa jam. Dia jadi
Mas Scan ini benar-benar cepat sekali. Cuma saya kurang suka sama fiturnya ini, cuma discover port gitu aja ya. Dia nggak nge-scan versionnya apa kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah perbedaannya, kalau Nmap itu dia detail banget, Nabu itu dia project baru dan dia bisa ya cepat, habis itu bisa diintegrasikan dengan Nmap. Terus Mascan itu adalah network scanner, port scanner yang paling cepat ya di antara ketiganya, dan dia bisa nge-scan internet cuy. Saya nggak kepikiran ya bisa nge-scan internet. Nah, gitu ya caranya untuk scan scanning network scanning di sini. Di modul 2 sudah selesai melakukan pengecekan, mengidentifikasi vulnerability-nya itu tadi port yang terbuka, menjelaskan masing-masing vulnerability, cara pemeliharaannya tinggal update aja, menjelaskan perbedaan dari masing-masing tool. Nah, udah ya. Dari perbedaannya udah ya. Habis itu cara patch-nya itu adalah update aja, update service-nya aja. Terus vulnerability port yang terbuka, melakukan pengecekan port. Udah selesai gitu aja. Oke, kali ini mungkin modulnya gampang sama aja. Cuma kita lihat modul yang setelahnya. Kalau nggak salah tadi saya sempat lihat itu belum download modulnya sih, tapi SQL injection. Nah, SQL injection itu saya ada aplikasinya di sini. Mana ya? GitHub. Jadi GitHub saya. Ada, kalau misalnya kalian mau duluan sebelum video ini dibuat, di sini ada SQL vulnerable PHP. Nah, ini adalah PHP app 10 bulan yang lalu, saya bikin hampir setahun yang lalu. Ini adalah yang benar-benar sengaja, aplikasi yang benar-benar saya sengaja bikin vulnerable. Dan di SQL-nya ini kalau salah nama di sini, oh bukan ya, di DB PHP. Nah, di sini ada DB name-nya database kayak gitu. Di database. Nah, kalian harus masukin dulu sebagai database di XAMPP. Mungkin ya kalian pakai XAMPP bisa. Nah, itu bisa kalian serang sendiri. Jadi kalian nyerang diri sendiri itu bisa. Daripada nyerang orang lain ya. Be creative. Oke, jadi untuk modul ini sudah bisa, sudah lancar. Untuk yang pingin tahu Metasploitable 2 ini apa, bisa diinstal di Docker sama bisa diinstal di virtual machine. Kalian bisa cari Metasploitable 2. Nah, di sini ada Metasploitable Docker atau jadi dia bukan official image-nya, cuma Metasploitable 2 yang punyanya Rapid7. Rapid7 Metasploitable 2 ini dia gratis cuy ya. Kalian bisa download VM-nya, habis itu kalian deploy di VM, habis itu kalian attack ke VM itu. Bisa. Lebih baik nge-attack VM sendiri daripada jangan pernah nge-attack VM orang atau nge-attack mesin orang, nge-attack server orang, jangan. Oke. Bahaya, soalnya teman-teman kita sudah ada banyak yang pengalaman dipegang cuy. Jangan sampai menjadi yang berikutnya. Udah, pokoknya pesan saya itu aja. Soalnya ini bahaya banget. Saya nggak bertanggung jawab kalau misalnya kalian semua ditangkap. Oke, mungkin cukup sekian ya. Coba kita balik ke OBS lagi. Oke, kita transition lagi. Seret. Nah, oke, mungkin sekian ya. Mohon maaf kalau kameranya nih gelap. Ya paling nggak dapet berapa, maybe 40 fps. Terima kasih telah menonton. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya lagi mungkin. Paling kalau misalnya saya ada waktu. Dadah.